Oke, kita kembali lagi di sesi tanya jawab sama Om Eras. Apa kabar Om? Baik. Kita lanjutin yang waktu itu di sesi main hati, boleh Ya, Om? banyak Oke. pertanyaan yang belum dijawab ya Ya, di banyak. seminar main hati itu. Ya. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Apakah kejadian-kejadian yang terasa semua kebetulan, too good to be true, bisa diklaim sebagai jawaban dari Tuhan atas pasangan kita? Jadi kadang kita berpikir bahwa yang terjadi nih smooth banget nih perjalanannya. Seakan kok kayak disetujuin. Itu bisa nggak kita klaim kalau itu memang oh iya dia jodoh kita nih? Oke. Ini memang menjadi kebiasaan banyak orang, cara mudah untuk mengklaim bahwa apa yang terjadi seakan-akan tanda dari Tuhan untuk memberikan permisif. Oke. Dan itu salah. Itu salah. Atau belum tentu tepat. Lebih baik kita mengatakan salah supaya kita lebih berhati-hati. Atau belum tentu tepat. Seperti misalnya kisah Adam dan Hawa. Buah itu di tengah taman. Coba kalau kita pikir secara logis, kira-kira Adam dan Hawa lebih suka tinggal di mana? Pasti di tengah, kemungkinan. Ya. Lalu ketika Hawa mendekati pohon itu, tidak ada hambatan tuh. Nggak ada yang ngelarang tuh. Smooth tuh. Jadi kita tidak boleh melandaskan satu keputusan tidak boleh melandaskan satu keputusan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kita klaim itu tanda dari Tuhan. Tidak boleh. Sebenarnya intinya yang benar, orang percaya itu dalam hal ini orang muda ya dalam memilih jodoh itu sudah memiliki kepekaan. Tidak perlu tanda. Ya. Yang dewasa mestinya tidak perlu tanda. Kalau di perjanjian lama banyak tanda-tanda. Tapi di perjanjian baru mestinya tidak perlu tanda. Kecuali terpaksa ya. Karena apa? Karena Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita. Kalau kita bertumbuh dewasa, kita memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Kita melihat seorang pria atau seorang wanita, kita sudah langsung cukup tahu. Bukan ini jodoh. Ya. Oke, jadi memang secara pribadi kita harus dewasa juga untuk bisa menilai itu benar nggak sih dari Tuhan. Justru itu mestinya standarnya itu bukan dari tanda-tanda, tetapi dari kepekaan kita. Justru itu mestinya. Iya, setuju. Oke. Cukup menjawab. Jadi belum tentu dengan perjalanan atau hubungan yang smooth-smooth aja malah itu pasti dari Tuhan, itu belum tentu patokan. Belum tentu. Justru jangan. Justru malah mesti dikoreksi kali ya Om. Betul. Kepekaan kita. Oke. Kalau kita mau menemukan rencana Allah berdasarkan tanda-tanda seperti itu tuh gak dewasa. Kitanya gak dewasa. Kita tidak punya kecerdasan. Nggak terlatih jadi. Tidak terlatih, benar. Oke, ya. Next nih Om. Oke. Om waktu itu pernah bilang, jangan jatuh cinta sama orang lain sebelum jatuh cinta sama Tuhan. Ya. Tapi pertanyaannya gini, apa sih tolak ukurnya kalau kita udah jatuh cinta sama Tuhan? Tolak ukurnya begini, kita tidak ingin berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya gimana tuh? Contohnya begini, kalau satu tindakan itu melanggar firman Tuhan, melanggar moral misalnya, melanggar etika, ya kita tidak akan lakukan. 1, 2. Kalau tindakan itu membuat orang lain dirugikan, kita nggak akan lakukan. Oke. Sebab orang Kristen yang mengasihi Tuhan itu orang Kristen yang berusaha bertindak sesuai dengan hakikatnya, dengan karakter Allah. Allah yang lemah lembut, Allah yang rendah hati, Allah yang adil, Allah yang memahami orang lain, Allah yang tidak merugikan. Nah, berdasarkan sifat-sifat Allah itu kita bertindak.
Dan mestinya sejak dini orang muda belajar itu. Dengan belajar itu dia akan punya kepekaan. Ya. Pasti punya kepekaan. Ya sih, memang harus terlatih juga sih. Ya, pasti. Nah ini masih nyambung banget nih Om. Jadi Apa itu? pertanyaannya benar-benar kayaknya nyambung satu demi yang lain. Nah ini dia sepertinya sudah tunangan karena dia menyebutkan calon suami. Ya, jadi Om calon suami itu suka bicara kasar dan cepat emosi. Baru-baru ini dia bilang saya brengsek. Tiap emosi dia selalu bilang udahan. Kali ini saya putusin, akhiri semua. Itu udah tepat apa belum? Tepat. Dah, titik ya. Jangan menikah dengan orang yang tidak memiliki kepastian untuk membahagiakan. Yang pasti membahagiakan saja kita pertimbangkan, apalagi yang tidak memiliki kepastian. Kalau yang temperamental seperti itu tidak memberikan kepastian. Bahkan cenderung tidak. Jangan menikah. Saya mau memberikan satu nasihat ya. Lebih baik tidak menikah daripada menikah tetapi menderita. Persis banget seperti yang kemarin pas main hati Om jawab juga, lebih baik sakit 3 bulan. Iya, daripada menderita 30 tahun. Iya. Kalau 30 tahun, kalau 50 tahun? Aduh, jangan deh Om. Ya. Oke. Tapi masalahnya banyak orang nggak tahan sendiri. Nggak tahan kesepian. Kalau misalnya punya pacar nih, dijemput, diajak main, diajak jalan-jalan, itu akan ikatan. Belum kalau sudah dicium, dipegang, itu ada semacam edik. Nanti nagih. Waktu diputus dia bisa nggak sanggup. Dia rela menderita demi supaya tidak kehilangan dia, dan itu konyol. Jangan. Malah mungkin bisa, kalau aku lihat dari segi relationnya, malah mungkin dia terikat dengan hubungannya tapi bukan dengan pria itu sendiri. Betul gak sih Om? Iya, dia orang-orang seperti itu sebenarnya egois. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia hanya mau puas sesaat, tapi itu bakal menderita. Masalahnya juga kalau dia menderita, nanti yang ikut menderita itu orang tua, lingkungannya juga. Dia dapat pasangan yang salah, itu yang menderita bukan hanya dirinya, tapi juga lingkungannya, sekelilingnya juga. Oke, baik. Jadi benar-benar harus hati-hati nih ya teman-teman, milih pasangan hidup tuh dari pacaran pun udah harus benar-benar sangat diseleksi. Ya, tapi begini Joan, sebenarnya yang harus kita bicara juga adalah apa sih tujuan hidup itu? Sebelum bicara soal jodoh harus balik ke situ dulu. Apa sih tujuan hidup? Apa mesti menikah? Kalau menikah apa mesti dengan yang ini? Begitu, itu dulu. Tapi baiklah kita bicara dulu terus ya. Oke. Bagus. Nah, ini udah ngomong ke satu topik lain nih Om. Apa itu? Ada pertanyaan di mana perbedaan umur untuk wanita yang lebih tua dari pria tuh ada batas toleransinya nggak? Jadi masalahnya nih, saya sebagai laki-laki belum terlalu siap secara ekonomi karena masih harus menopang keluarga. Papa juga udah meninggal. Sementara pacar saya udah cukup umur. Kita anggap udah 30 tahunan dan secara usia kan dewasa dong. Kalau wanita sudah usia segitu sudah cukup nih dan keluarga udah nanyain. Cuman dia sendiri baru 24 gitu. Jadi perbedaannya 6 tahun. Itu gimana Om? Sebenarnya dulu saya pernah mempercakapkan hal ini ya. Karena saya dosen etika seksual. Dan selalu menghadapi masalah ini bagaimana pasangan yang beda usia. Kalau pria lebih tua itu lebih aman. Lebih amannya gimana nih? Karena kalau pria lebih tua biasanya lebih ngemong. Oke. Lebih ngemong walaupun tidak mutlak. Iya. Tidak mutlak. Tetapi kalau wanita lebih tua, ya, lalu wanita yang prianya lebih muda memiliki perbedaan masa perjalanan waktu. Yang laki-laki masih suka nonton film thriller, ya kan, masih suka getebak-getebuk. Yang perempuan sudah tidak suka yang begitu. Ya. Itu jadi masalah. Tapi dulu kalau saya dipaksa tanya, sebaiknya perbedaan usia tidak lebih 7 tahun.
Wanitanya tidak. Wanita lebih tua, tidak lebih 7 tahun. Based on apa nih Om kalau boleh tahu? Ya saya dari pengalaman aja. Oke. Kan saya gembala sidang sudah 40 tahun melayani, saya lihat pasangan yang lebih tua. Kalau lebih tua dari 7 tahun, ini pertimbangan saja. Oke. Sebaiknya tidak lebih dari 7 tahun. Kalau 5 tahun, 4 tahun masih oke. Apa yang paling obvious, yang paling ketara, yang bikin perbedaan nih kalau udah lebih dari 7 tahun? Itu kan nggak dampaknya mutlak gimana? ya. Masalahnya begini, kalau wanita sudah memiliki perjalanan panjang, dengan pengalaman panjang, dengan selera pada zamannya, lalu yang muda seleranya beda. Sekarang bayangkan kalau perbedaan usia 20 tahun. Yang laki-laki usia 25 tahun, yang wanita misalnya 45 tahun, itu udah beda generasi. Ya. Itu masalahnya. Nah, perbedaan generasi sulit, bisa tapi sulit. Maka jangan lebih 7 tahun. Ini hanya estimasi saja. Oke. Estimasi, tidak mutlak ya. Ya. Tidak mutlak. Dan Beda 10 tahun, gimana? Kalau wanitanya bisa mengerti, ya bisa. Ini kan nggak mutlak. Tapi kalau saran saya dari pengalaman hidup, ya saya hanya punya estimasi jangan lebih 7 tahun. Tapi kalau pria lebih tua 20 tahun masih oke. 20 tahun? Iya, kadang-kadang orang tua yang laki-laki masih bisa ngomong. Itu jauh sih Om, 20 tahun. 20 Tapi tahun. masih wajar kalau karena laki-laki. Kenyataan banyak pria usia tua pasangannya muda itu jalan. Oke. Jalan, itu faktanya. Tetapi kalau yang tua itu wanitanya, itu ada saja masalah. Karena pria dengan usia lebih muda nanti masalah kebutuhan biologis dan lain-lain jadi masalah. Ya. Oke. Mengerti. Nah, kita kan sering banget nih Om, banyak anak-anak yang dikirim sama orang tuanya untuk studi ke luar negeri. Ya. Jadi banyak dampak dari kebiasaan di luar sana, bersosialisasinya, pertemanan dan pergaulannya juga. Nah, batas-batas dalam pacaran menurut Kristen itu gimana menurut Om? Soalnya kalau dari Western culture yang Barat itu kita udah berbeda sekali nih. Udah ngomongnya tuh udah batas ya, sex before marriage tuh udah wajar biasa buat di sana. Cuman kan banyak juga anak-anak tepatnya mungkin yang Indo, yang Jakarta gitu, yang di kota, yang edukasinya memang dikirim studi keluar nih sama orang tua, dan itu kan merubah mindset. Sedangkan pada saat dikirim itu masih usia pertumbuhan dan mungkin belum tahu gitu batas-batasnya. Kalau boleh tahu gimana menurut Kristen? Mungkin saya perlu memberitahu bahwa di luar negeri itu ada gereja-gereja yang sangat militan dalam menjaga kesucian juga. Saya kenal seorang satu gereja yang anak gadisnya saja tidak diizinkan berenang di satu kolam renang dengan pria. Oh ya? Ya. Tapi ini jumlahnya kecil sekali. Oke. Sedikit sekali. Tetapi peristiwa ini atau kisah ini atau kesaksian ini cukup memberi saya satu pesan bahwa tidak semua orang Barat itu brengsek. Ya. Dalam konteks ini ya. Yep. Jadi ada yang benar-benar masih menjaga kesucian. Sampai berenang di kolam renang, satu kolam renang dengan pria pun dia nggak izinin. Papanya nggak izinin. Itu jadi fanatik ya, jadi fanatik. Iya, fanatik. Nah, saya tidak mengajarkan sefanatik itu. Oke. Tetapi kalau saya memandang dengan dari kacamata moral Kristen yang saya pahami ya, tetap tidak bisa ditawar. Oke. Kita harus punya integritas bahwa seks itu boleh dilakukan setelah direstui oleh Tuhan. Direstui oleh Tuhan itu berarti juga direstui oleh orang tua. Direstui oleh orang tua juga berarti direstui oleh lingkungannya. Oke. Ya, dalam kebesaran dan kehormatan. Karena seks itu bukan suatu yang murahan. Dari pengalaman hidup, seks yang bisa dipertahankan sampai perkawinan itu jauh lebih indah dari seks yang diobral. Saya udah tua ini ya. Jadi sudah mengalami banyak hal. Jadi tetap kita pada pendirian bahwa seks
hanya boleh dilakukan dengan pasangan hidup. Ciuman hanya boleh dilakukan oleh mereka yang pasti jadi pasangan hidup. Dan itu pun tidak boleh dilanjutkan dengan intercourse atau senggama atau hubungan seks. Nah, di barat itu satu apartemen, roommate, Ya. bukan pria-pria, tapi pria wanita. Kadang-kadang belum pacar juga, kadang-kadang bukan pacar. Iya. Pokoknya temen aja tidur bareng. Lama-lama jadilah. Pada waktu kesepian bisa. Dan itu murahan sekali seks itu. Dan itu sebenarnya penghinaan terhadap Tuhan. Saya boleh ngomong nggak? Iya. Saya 8 tahun pacaran tidak melakukan hubungan seks. Boleh ditanya istri saya. Oke. Ya, bisa. Iya. Kenapa tidak bisa? Bisa. Dan pasti bisa. Dan jadi indah seks Iya. itu. Nah, ini sekarang masalahnya kita mempersiapkan anak-anak kita itu di luar negeri itu dengan benar enggak. Jangan sampai seperti yang saya lihat ada seorang anak usia di bawah 17 tahun, 16 tahun itu kira-kira hamil oleh temannya orang Vietnam. Vietnam juga enggak jelas keluarganya dan lain-lain kan banyak Ya. orang-orang refugee Vietnam itu di Australia. Tragis sekali kan. Orang Vietnam dari Australia. Oke. Dan itu peristiwa bukan satu kali loh. Sebaiknya kita harus menjaga kesucian. Ada lagi Om, masih Ya. banyak. Oke. Nah, dari ini dia menanyakan, saya mau bertanya menurut Om Melas, cinta dan kesetiaan itu gimana ya bedanya? Ya kita kan harus membedakan antara apa sih pengertian cinta dan kesetiaan itu. Ini cinta ini kan eros nih. Ya. Ini kan konteksnya erotis ya. Jadi cinta yang terkait dengan lust atau nafsu seks. Ya. Terkait dengan kebutuhan biologis. Ya. Oke. Itu cinta maksudnya. Sedangkan kesetiaan itu kan berarti sebuah sikap yang tetap mempertahankan keadaan. Ya kan? Tetap mempertahankan keadaan. Oke. Nah, saya tidak tahu maksud si penanya sebenarnya. Agak ambigu ya. Ya, maksudnya apa ini gitu. Ya. Kalau cinta dan kesetiaan maksudnya apa? Tapi baiklah. Kadang-kadang begini. Orang pacaran, cinta nih. Supaya menjaga kesetiaan, jangan putus apapun yang terjadi. Oh, nanti dulu. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus di atas segala kesetiaan. Tetap di dalam status kita sebagai anak Allah, tetap dalam kesediaan kita untuk melakukan kehendak Allah, dan untuk itu siapapun bisa kita korbankan. Jangan karena demi cinta ini. Kan lagu-lagu seringkali demi cinta. Demi cinta orang bisa rela berbuat apa saja. Karena udah bentuknya udah keterikatan ya. Udah keterikatan. Ya. Oke. Dan kita tidak bisa menolak kenyataan dunia kita hari ini seks itu dijadikan lambang kepuasan prima. Lambang kepuasan prima. Lambang kekuasaan prima. Jadi apapun ada bau seks. Film ada bau seks. Iklan aja ada bau seks. Iklan aki misalnya. Tapi yang ditunjukkan perempuan minim terus buah dadanya kelihatan terus begini. Ya. Apa hubungannya aki dengan seks? Dengan perempuan begitu. Dan biasanya otomotif. Itu eksploitasi. Itu, ya. Otomotif. Ya. Itu eksploitasi sebenarnya. Karena untuk menarik perhatian ya pembeli Betul. kebanyakan pria. Karena seks dipandang sebagai kepuasan prima. Iya. Bahkan ada iklan-iklan yang menjurus kepada porno. Kata-kata porno yang ke arah sana. Jadi asosiasi orang langsung ke arah itu. Iya. Nah itu berarti seks memang dipandang sebagai kepuasan prima. Nah sekarang anak-anak muda saja, remaja maaf lu, jangankan pemuda, remaja, besar sedikit juga pacaran itu seakan-akan sudah satu kesukaan atau kebutuhan, Satu achievement juga achievement, ya. pelengkap hidup, karena seks dipandang sebagai kepuasan prima. Oke, baik. Itu jadi cukup tanpa sadar kita nemuin itu di keseharian kita ya Om. Iya. Dan gimana pun ya kalau yang saya tahu zaman saya masih kecil kan masih belum tua-tua amat nih Om. Itu juga udah beda banget sama konsumsi anak sekarang gitu. Betul. Dan itu mempengaruhi banget. Lihat saja tuh film-film, tontonan, lagu-lagu, semua mengeksploitasi ini. Padahal seks itu betapa kudusnya. Aduh, susah sekali kita. Susah sekali. Nah kita mau menyelamatkan generasi kita hari ini
sudah tidak mudah karena orang sudah dicandui oleh hal ini. Seks dianggap sebagai lambang kepuasan prima. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup agak dalam nih Om. Apa itu? Aku juga nggak bisa jawab. Aku juga penasaran. Nah, jika seseorang menggugurkan kandungan dengan sengaja atau tidak, bagaimanakah kelak di LB3? Apakah tetap bisa mengenali janin tersebut dan apakah konsekuensi dosanya? Oke. Yang pertama itu dosa. Tetapi kalau bertobat Tuhan mengampuni. Tapi pengampunan itu tidak membuat keadaan menjadi sama. Akibat aborsi, akibat menggugurkan kandungan bisa banyak efeknya. Yang jelas dia sudah tidak gadis lagi, lalu berbagai dampak yang bersifat medis bisa terjadi. Lalu bukan tidak mungkin ya, trauma itu bisa membekas dalam hidup orang tersebut. Tetapi kalau ada di antara anak-anak muda yang pernah melakukan tindakan ini, baiklah kita melupakan apa yang sudah terjadi, kita mengaku dosa kita minta ampun dan jangan mengulanginya lagi. Jangan mengulanginya lagi. Nah, lalu di LB3 nanti kita kenali enggak? Tidak ada jawaban di dalam Alkitab apakah bayi itu masuk surga atau masuk neraka lalu bagaimana. Ya. Sebab kalau bayi itu masih janin usia 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, juga belum ada kesadaran masalahnya. Belum secara ada utuh kesadaran, ya? Belum utuh. Jadi secara fisik kan sudah ada. Masih zigot. Iya, masih zigot. Zigot itu lebih kecil, itu janin. Lebih kecil ya. Nah, masih janin jadi belum punya kesadaran. Nah, ini kita tidak tahu jawabnya. Oke. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Oke. Tapi kalau ada di antara anak-anak muda atau saudara-saudara yang pernah menggugurkan kandungan atau aborsi, lupakan saja yang sudah terjadi dan jangan mengulangi lagi. Oke? Oke, baik. Nah, terus Om, biasa gini, nggak di barat atau di timur, kita tahu kebiasaan di mana laki-laki itu menjadi pemimpin rumah tangga. Terus juga dari segala keputusan dari suatu hubungan juga laki-laki kan lebih dominan biasanya. Nah, tapi pertanyaannya gini, sebenarnya kodrat laki-laki dan perempuan menurut firman Tuhan itu gimana sih Om? Apakah laki-laki itu harus lebih dihormatin dan dilayani? Oke, gini. Alkitab mengatakan laki-laki itu kepala dari istri. Itu ada ayatnya ya Om? Oh jelas. Tetapi dunia kita ini kan sudah rusak. Jadi idealisme itu belum tentu bisa terwujud. Jadi sudah meleset. Belum tentu terwujud, belum meleset. Okay. Banyak pria-pria tidak bisa di kepala. Gitu Om? Oh, iya. Karena sekarang ini? Karena kondisi kehidupan ya, artinya dia tidak punya potensi, karakternya buruk, tidak jadi teladan, tidak punya potensi dalam bidang-bidang tertentu. Lalu bagaimana mau memimpin? Tidak sedikit wanita lebih cerdas, lebih cakap, ya berpikirnya lebih luas, ya kan? Iya. Jadi kalau laki-laki seperti itu jadi kepala kan hancur semua. Ya, tetapi setuju. ada tapi. Ya. Kalau kita melihat kenyataan, pria biasanya memiliki kemampuan mengambil keputusan dan memimpin lebih kokoh dari wanita pada umumnya. Pada umumnya. Nah, kalau dalam rumah tangga bagaimana? Dalam rumah tangga kalau pria tidak sanggup jadi pemimpin, dia bisa menyerahkan kepemimpinan itu kepada wanita. Tetapi atas rekomendasi pria. Oke, kalau dia yang memang menyerahkan Iya, sendiri. menyerahkan tuh harus sudah papa kau pimpin, enggak. Iya. Lewat pengalaman hidup itu nanti akan kelihatan itu. Bagaimana pria memberi ruangan kepada istrinya untuk jadi pemimpin. Dan itu sudah terjadi. Banyak sih. Dan it's okay saja. Dan itu maksudnya untuk ngelihat keadaan yang sekarang sudah shifting seperti ini, itu nggak. It's okay saja. Okay. Keadaan ideal tuh nanti di langit baru bumi baru. Tapi kalau boleh, aku jadi keinget
temen aku sendiri nih Om gitu. Ya. Memang ada pasangan temen aku, laki-lakinya lebih muda, nggak 7 tahun, cuma 3 tahun. Lalu yang wanita memang secara nggak langsung kalau ngobrol dengan mereka berdua kelihatan dominannya. Ini masih pacaran ya Om gitu. Dan kelihatannya memang, tapi laki-lakinya juga bukan masalah ngadepin. Ya dia menyerahkan itu. Dia nggak apa-apa. Tapi yang soal ini saya harus bicara begini. Kadang-kadang wanita lebih muda pun mau dominan. Oh, Maka banyak di sih Alkitab Om. dikatakan begini. Nanti perempuan akan berkuasa, akan birahi kepadamu. Ya, Ada kan ayatnya? ada. Itu pengertian birahi kepadamu sebenarnya dia akan berkuasa. Oh, Dia akan oke. berkuasa. Oke, Dia tidak mau diletakkan di bawah. baik. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan perempuan harus tunduk itu, Ya, sebenarnya bisa dua pengertian. Tunduk itu artinya hupotasomenoi, meletakkan diri di bawah. Tapi yang kedua bisa berarti dua-duanya tunduk di bawah pengaturan Tuhan. Kalau di bawah pengaturan Tuhan, tetap Adam laki-laki tetap kepala. oke. Tapi itu tadi, wanita akan birahi kepadamu. Nah pengertian itu sebenarnya akan menguasai, akan berkuasa. Lebih mau di atas. Mau gitu di ya. atas. Oke. Nah ini masih nyambung nih Om. Ya gimana? Gimana kalau pacar saya ini tipe yang pendiam dan agak slow? Apa saya yang terlalu agresif atau saya tuh harus gimana gitu? Tapi saya yakin ini jodoh saya. Mungkin nih cowok tuh nggak ngelamar gitu. Sebagai wanita, apakah harus kasih kode terus atau Ini kasusnya apa sih? nggak ada kasus Om, dia nggak cerita. Tapi kamu kan generasi milenial yang ngerti maksudnya apa sih? Kalau lihat dari pertanyaannya, sepertinya dia udah menjalin hubungan cukup lama. Dia agresif. Dia sebagai wanitanya udah yakin nih laki ini jodohnya, tapi nggak ada move gitu. Move untuk bagaimana Move untuk mewujudkan nextnya nih apa nih mewujudkan gitu. itu ya, mewujudkan perkawinan lah. Iya, biasa ada di antara temen-temen ya, ada patokan Om. Kalau 4 tahun pacaran belum ada tanda-tanda, mending mikir lagi gitu. Nggak bisa sampai 8 tahun kayak Om kayaknya. Enggak. Kalau dulu saya 8 tahun karena terpaksa ya. Loh. Karena memang kondisinya waktu itu saya dalam pengembalaan, baru merintis jemaat, jadi banyak masalah belum bisa. Cuman begini, mestinya ini idealnya ya. Ya, Kalau sampai 4 tahun lalu nggak ada kejelasan itu wasting time loh. Saya khawatir nanti menikah pun ada satu pihak yang terpaksa. memang idealnya, oke jangan ngomong ideal. Memang menurut Om, kita bisa kenal orang tuh paling cepet berapa atau Jadi batas gini, waktunya gitu? Kalau orang memiliki filosofi hidup yang sama nih, Dua filosofi orang hidup nih. sama, ya, bagaimana membangun hubungan untuk Tuhan, Ya. itu pasti dua-duanya nggak usah pakai kata nunggu-nunggu itu, udah terus tiap hari itu sudah memiliki tuning, Udah sejalan ya. udah tuning, udah ngerti. Kalau sampai 4 tahun lalu, kok dia nggak agresif, harus agresif. Ini nggak beres hubungan ini. Oke. Ini tidak beres. Tunggu-tungguan kan maksudnya. Iya, iya. Ini nggak beres. Nggak boleh begitu. Tapi kan Om bilang tadi kalau laki-laki mungkin aja sekarang karena udah shifting jadi dia tidak jadi pemimpin, nggak bisa decide apa. Kalau kedua-duanya sudah cun, Oke. itu setahun 2 tahun itu makin cun. Dia sudah pasti ngerti maunya dia apa, mau saya apa. Kalau sampai 4 tahun lalu nggak jelas dia, wah ini something wrong. Saya harap jangan diteruskan deh. Jangan diteruskan. Oke. Nanti salah satu akan jadi korban kalau menikah pun terpaksa. Oke, enggak Ya. apa-apa, teruskan aja. Kita Oke. tidak terikat waktu mestinya kan. Kita terakhir Om. Terakhir. oke. Terakhir banget nih. Ini banyak anak-anak yang ngalamin ini dan sangat disayangkan tambah banyak anak yang ngalamin ini. Gimana caranya melepaskan diri dari pornografi? Sebenarnya ini berangkat dari diri sendiri. Kamu mau nonton, kamu nggak nonton, yang nyuruh siapa? Aku sendiri. Ya, nggak ada yang paksa kamu nonton, nggak ada yang paksa kamu nggak nonton.
Tergantung. Nah ini loh, orang sering nanya begini, bagaimana saya mau melepaskan diri dari pornografi? Kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri. Betul. Jangan kau yang mulai, kamu minta Tuhan mengakhiri, tidak bisa. Jadi gimana bisa lolos? Kamu harus tegas berkata tidak. 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 Dan itu bisa. Iya. Terus saya orang muda, saya juga sudah punya pergumulan itu. Saya bisa. Oke. Berarti bisa. Bisa, bukan nggak bisa. Berarti Bisa. bisa. Iya. Oke. Semoga yang bertanya mendengarkan ini ya Om. Iya. Tapi kalau dia mau memanjakan perasaan, nggak bisa Om. Itu Iya. bahaya. Satu bahaya saya kasih tahu. Jangan menunda. You menunda mengambil keputusan, you tidak akan bisa lepas. 2, jangan berkata kali ini saja, besok enggak. Kamu akan lakukan lagi. 3, jangan bergaul dengan orang yang memiliki pikiran porno. Kamu akan terbawa dalam Oke. percakapan-percakapan porno, tontonan-tontonan porno. Oke. Baik. Saya kira cukup untuk sesi Kali ini. Kita sudah memulai, berarti kita harus mengakhiri ini Oke. Om. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tanya jawab kali ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Meras. Masih.